Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Siswa SMA kelas 12 semester 1 yang mempelajari matematika wajib. Ketemu lagi dengan saya, Iketur Sudarme, guru SMA Negeri 1 Bandem. Kita melanjutkan pemateri yang dulu ketika kita membahas KD 3.1 tentang dimensi 3. Kita melanjutkan ke KD 3.2 tentang statistik. Namun dalam hal ini, yang akan kita pelajari itu adalah tentang penyajian data statistik. Namun sesuai dengan kurikulum penyajian data statistik dalam hal ini kita akan langsung ke distribusi frekuensi. Tidak lagi seperti dulu bahwa kita mempelajari penyajian data statistik untuk data tunggal seperti diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Tidak lagi seperti itu menurut kurikulum. Oke, kita langsung saja kepada distribusi frekuensi. Apakah distribusi frekuensi itu adalah distribusi frekuensi merupakan bentuk ataupun sebuah susunan data menurut kelas interval. Sekali lagi, menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, kalau saya tunjukkan ya seperti ini. Inilah bentuk distribusi frekuensi yang nanti kita akan pelajari bagaimanakah cara membuat bentuk seperti ini. Kelas tertentu itu yang maksudlah ini. Ada data dari sekian sampai sekian. Inilah ciri khas daripada sebuah distribusi frekuensi. Nah, apakah tujuannya? Tujuannya adalah bahwa distribusi frekuensi ini untuk memudahkan dalam penyajian data daripada data itu dideretkan. Mudah dipahami dan dibaca sebagai bahan informasi, menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat dengan mudah dipahami atau dinilai. Juga nantinya adalah mudah dalam perhitungan data, termasuk dalam membuat tabel grafiknya. Oke. Bentuk dari distribusi frekuensi sudah kita ketahui. Terus bagian-bagian apa saja yang ada dalam distribusi frekuensi? Yang pertama, seperti tadi, karena ciri khasnya distribusi frekuensi adalah kelas, maka ada kelas, di mana itu merupakan kelompok nilai data atau variabel dari sebuah data acak. Nah, kalau saya petik dari tabel yang tadi, maka dapat dikatakan kelas itu misalnya kelas pertama itu 25 sampai 34, ini kelas pertama. Kelas keduanya adalah 35 sampai 44 dan seterusnya. Selain ada kelas, ada yang namanya batas kelas atau class limits. Merupakan nilai yang menjadi batas antar kelas. Kalau boleh saya katakan langsung bahwa batas kelas itu adalah ini batas semu, sebenarnya bukan batas akhir, batas semu. 25 dan 34 lah batas-batasnya, di mana 25 ini 25 ini kita katakan sebagai batas kelas bawah. Kemudian 34 ini kita katakan sebagai batas kelas atas. Oke, sudah dimengerti? Berikutnya ada namanya tepi kelas atau batas nyata kelas. Nah, tadi kan dikatakan batas semu. Sekarang batas nyatanya atau tepi kelasnya adalah ada dua juga, ada tepi kelas atas, ada tepi kelas bawah. Untuk mencari tepi kelas bawahnya adalah batas bawah ini dikurangi 0,5. Jadi mundur dia 0,5 akan menjadi bawah. Batas kelas bawahnya adalah 25 kurang 0,5 adalah 24,5. Kemudian batas atasnya ini ditambah 0,5 ke kanan bergeser, ditambah artinya dia akan menjadilah tepi kelas atasnya, sehingga tepi kelas atasnya 34 tambah 0,5 jadilah 34,5. Oke, sudah bisa membedakan batas dan tepi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Berikutnya, selain tiga hal tersebut, kelas, batas kelas, dan tepi kelas, ada yang namanya adalah data tengah atau titik tengah kelas. Merupakan angka atau nilai data yang tepat berada di tengah-tengah. Nah, cara singkatnya mencari adalah setengah batas atas tambah batas bawah. Oke, misalnya kelas tadi adalah 25 sampai dengan 34.
maka data tengahnya adalah 25 tambah 34 bagi 2. Nah, maka hasilnya adalah 29,5. Kalau mau menoktah, silahkan noktah, lalu ambil yang di tengah-tengahnya. Hasilnya adalah sama. Berikutnya ada namanya panjang interval kelas. Adalah luas kelas merupakan jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah, ya. Itu. Atau boleh dikatakan batas atas dengan batas bawah ditambah 1. Nah, atau Anda noktah di sana yang namanya panjang kelas adalah banyak data dalam sebuah kelas. Nah, kemudian ini batas atasnya dikurangi dengan batas bawahnya tambah 1. Boleh begitu? Boleh. Tepi atas 34,5 dikurangi dengan tepi bawah 24,5. Hasilnya juga sama. Atau Anda hitung 25 sampai 34 apa? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ada berapa datanya tadi? Ada 10. Ada 3 jalan mencari panjang kelas. Lanjut. Frekuensi kelas. Nah, frekuensi kelas itu adalah banyaknya data yang dihitung dari data yang ada, ya. Seperti tabel di atas saya katakan bahwa untuk kelas 25 sampai 34 kalau dicari datanya itu sebanyak 6. Inilah frekuensinya. Oke, sudah beberapa bagian-bagian daripada distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya adalah bagaimanakah tekniknya? Bagaimanakah teknik distribusi frekuensi? Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini kalau ada sebaran data nanti diurutkan dulu biar lebih mudah. Yang kedua, hitung jarak atau rentang. Yang rumusnya adalah data yang paling tertinggi dikurangi data yang paling kecil. Dalam hal ini ketika diurutkan maka data yang paling kanan, ya, kanan bawah dikurangi dengan data yang terletak di kiri atas. Berikutnya, dengan menggunakan hitungan jumlah kelas menggunakan metode Sturges, maka akan dicari jumlah kelasnya menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N sama dengan jumlah data. Nah, ini nanti hasilnya itu dibulatkan karena banyak kelas tidak mungkin desimal. Berikutnya adalah hitung panjang kelas. Panjang kelasnya seperti tadi, banyak data dalam sebuah kelas. Caranya adalah rentangan dibagi dengan jumlah kelas. Ya, R dibagi dengan K. Oke. Berikutnya adalah tentukan batas data terendah, dilanjutkan dengan menghitung. Ya, ini bagian terakhir. Baru dibuat tabel sementaranya. Nah, seperti itu dulu awal tentang distribusi frekuensi, ya, tentang distribusi frekuensi. Nah, pada video berikutnya nanti khusus kita akan membuat contoh bagaimana cara membuat distribusi frekuensi. Oke, terima kasih. Mohon dicermati dan nanti dilanjutkan bagaimana cara pembuatan contohnya.